Iya. Itu dia. Oke. Ibu ini. Karena ini kalau di sini harus bolak-balik share-nya per window gitu. Nah, ini silakan. Ini kelihatan kan hasilnya? Kelihatan, Bu. Tapi masih Nah, dah. ya, dah. Jadi ini di awal kondisi awalnya adalah, jadi ceritanya sudah Ibu buat di modul ya. Kondisi awal kalau kita inputkan data yang aktif dulu di awal itu hanya data mahasiswa yang ini. Ya, ada nama, nomor BP, ada kelas. Nah, kelas ini ada 1A sampai dengan D3-nya, lengkap semua. Kemudian jika kita isikan namanya siapa, nomor BP-nya berapa, pilih kelasnya, disimpan. Nah, kita klik tombol simpan, nanti data yang ini, yang group box yang ada di samping, yang untuk data mahasiswa, untuk cetak datanya, nanti nama yang kita isikan itu pindah ke label yang ada di sini. Nomor BP-nya juga pindah ke label yang di sini, kelasnya juga sama. Nah, gitu ya. Jadi itu dulu algoritmanya yang harus kita buat, bahwa semua yang kita inputkan pada bagian data mahasiswa pindah nanti isinya itu ke label yang ada di samping. Nah, di dalam Visual Basic yang perlu kalian sikapi adalah bahwa kita menggunakan interface di dalam Visual Basic itu semua nama variabel, nama interface itu akan menjadi nama variabel. Jadi kalau di C apa-apa saja yang mau kita gunakan harus kita deklarasikan. Kalau di dalam Visual Basic yang kita deklarasikan adalah variabel tambahan. Tapi kalau dia tools, kalau dia interface, maka tidak perlu kita lakukan perubahan atau deklarasi dari tipe datanya, kecuali jika diperlukan. Nah, jika diperlukan itu kita manipulasi saja dari programnya. Tadi, nah tujuannya adalah dengan mengklik tombol simpan, nama yang ada pada text box ini namanya Ibu kasih nama. Ya, lihat di propertiesnya di sebelah kanan. Itu yang pertama ini Ibu beri nama dia nama. Kemudian nomor BP itu Ibu beri nomor BP. Kemudian kelas itu Ibu kasih nama kelas. Nah, kenapa ini dirubah? Karena kalau kita menghafal textbox 1, textbox 2, dan seterusnya, banyak textbox yang kita gunakan. Label yang kita ingat sebanyak ini label tidak mungkin kita bisa ingat satu-satu. Maka sesuaikan gitu ya. Nah, nanti semua nama yang kita isikan di sini pindah ke label yang ada di sini. Label yang ada di group box di sebelah kanannya itu di bagian nama, Ibu kasih namanya nama 1, kemudian nomor BP, kemudian kelas 1. Jadi nomor BP 1 kelas 1. Kenapa dikasih angka 1? Karena nama variabel tidak boleh sama satu dengan yang lainnya. Tadi kita sudah gunakan nama di sini, maka kita gunakan nama variabel yang berbeda. Ibu pilih, Ibu buat saja nama 1, nomor BP 1 kelas 1. Oke, yang akan kita kendalikan adalah name dari toolbox-nya atau interface-nya. Di sini tadi yang perlu nama, ini nomor BP, ini kelas, ini nama 1, nomor BP, dan kelas 1. Semuanya pakai 1. Double klik tombol simpan untuk membuat program. Nah, ini adalah tombol simpan. Ya, simpan pada data mahasiswa. Jadi, membuat komentar di dalam Visual Basic cukup dengan menggunakan tanda petik 1. Apapun bahasa pemrogramannya, jika dia sudah berwarna hijau seperti ini, berarti dia adalah komentar. Komentar berarti hanya dianggap sebagai aksesoris di dalam program, bukan bagian dari program. Oke, kalau di C itu slash atau slash bintang, tutup lagi dengan bintang backslash. Nah, seperti itu ya. Kita mulai. Tadi, nah, kita akan mengambil nilai yang kita isikan pada text box 1, kita pindahkan dia nilai itu, kita kopikan nilai itu ke dalam nama 1. Nama 1 outputnya adalah label di sini. Jadi ini yang ada di sini akan mengopi hasil yang kita inputkan pada text box. Nah, seperti itu. Berarti di dalam yang perlu diingat adalah bahwa A sama, ini Ibu buat dulu sembarangan karena dia belum deklarasi. Ibu buat sembarangan dulu sebagai contoh as integer. Nah, ini cara mendeklarasikan suatu variabel di dalam Visual Basic seperti ini. Dim singkatan dari dimension, A dan B adalah nama variabelnya, S berarti integer adalah berikutnya tipe datanya. Jadi membacanya A dan B itu tipe datanya adalah integer. Kalau di C, INT, A, B.
karena si itu masih menengah. Nah, karena Visual Basic sudah bahasanya tingkat tinggi, maka kita gunakan susunannya adalah susunan dalam bahasa Inggris gitu ya. Sekarang di dalam apa? Di dalam pemrograman A sama dengan B itu tidak sama dengan B sama dengan, nah, itu yang perlu diingat gitu. Kalau A sama dengan B, kalau matematika ini dibolak-balik boleh saja A sama dengan 1, 1 sama dengan A itu sama kalau di matematika. Tapi kalau di dalam pemrograman tidak sama. Yang ada di bagian kanan berarti dia mengopi data yang ada pada bagian kiri. Ya, itu konsepnya di dalam pemrograman dan itu harus kalian ingat gitu ya. Jadi kalau ini artinya harus ada A dulu baru bisa dia dikopikan ke B. Kalau ini harus ada isi variabel B dulu, baru dia si A itu bisa mengcopy isi dari variabel B. Ya. Sekarang kita mulai dari yang tadi. Yang mau mengopi adalah variabel nama 1 dalam bentuk label. Untuk mengisikan nilai pada satu label, maka yang kita isikan adalah teksnya. Maka nama 1.text ya. Nama 1.text sama dengan nama adalah nama text box yang kita gunakan pada data mahasiswa tadi. Nama text. Kemudian nomor BP 1.text sama dengan nomor BP 1 nomor BP saja .text. Kemudian nomor apa lagi tadi? Kelas. Nah, kelas 1.text. Nah, sama dengan kelas.text. Oke. Kita uji ini dulu ya. Kita uji aja ini dulu bagian ini. Kita run. Ibu stop dulu karena dia harus satu persatu. Nah, coba lihat hasil pengujiannya. Kita lihat. Nah, tadi kalau kita isikan, oh ya, ini kan kita, oh ya, ada pertanyaan enggak dengan tampilan dulu? Dengan tampilannya ada pertanyaan? Kenapa kok tampilannya ada yang aktif dan ada yang tidak aktif? Ya, Ibu kembali lagi ke sini dulu. Tadi, bisa didengar suara Ibu? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, kalau seandainya ada yang ditanyakan, interupsi langsung ya, karena Ibu lanjut aja. Ya, oke, kita lihat pada group box ini, Ibu kasih nama group box di sini, lihat di propertiesnya. Group box yang ada di sini yang Ibu checklist sekarang, itu di propertiesnya namanya G-data, ya, G-data. Nah, di awal tadi semuanya kan cuman ini yang aktif, yang data mahasiswa. Selebihnya itu tidak bisa kita apa-apakan, yang bisa kita inputkan cuman group box data mahasiswa. Cara menonaktifkannya, diklik saja group box-nya, kemudian ambil di properties itu ada enables nih. Ya, ada enables, kemudian kalian pilih false. Kalau dia true berarti dia aktif. Kalau dia false dia terlihat tapi dia non-aktif gitu ya. Nanti ada lagi visible. Visible itu kalau kita ingin menghilangkan gitu. Artinya di awal kita tidak ingin menampilkan dia. Begitu kita klik satu tombol baru maka itu visible-nya satunya true, satunya adalah false ya. Sekarang kita tidak perlu menghilangkan, cukup menonaktifkan saja gitu. Sesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya. Jadi semua group box yang ada di sini, group box-nya saja. Karena itulah fungsi salah satu fungsi dari group box, semua yang ada di dalamnya akan ngikut terhadap pengaturan si group box tersebut gitu. Contohnya ini Ibu kasih namanya G input, ini G sikap, ini G tugas, ini G kompetensi. Semua enables-nya dalam kondisi false. Artinya nanti begitu kita jalankan dia tidak aktif sama sekali. Tetapi pada saat kita mengklik tombol simpan yang ada pada data mahasiswa, kita harus mengaktifkan yang bagian group box yang sebelah kanannya. Kalau tidak aktif kita tidak bisa melakukan hal yang lain karena dia tidak bisa diklik sama sekali gitu ya. Ini tadi namanya adalah G-data. Maka kita aktifkan dia kembali. Di sini tulis G-data enables karena tadi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan maka yang kita ambil adalah enables-nya gitu ya. Enable sama dengan kita jadikan dia true. Artinya dia aktif kembali. Kita coba satu ini saja dulu. Oke, Ibu stop sharing ini.
Ini susahnya karena dia harus bergantian. Gimana kalau Nah, ini hasilnya. Apanya? Kenapa? pindah Ada yang ke ditanyakan? Ke Zoom? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Google Meet secara pakai data lebih murah dia dibandingkan dengan gitu. kita di Zoom atau di Jitsi. Jitsi lebih besar lagi. Makanya Ibu ambil aja Google Meet. Kemudian Google Meet 45 menit putus kan? Kalau ini dia masih free, dia sampai katanya akan berbayar setelah itu, tapi sampai saat ini masih free, bisa berapa jam saja bisa gitu. Ya, nggak apa-apa, agak repotnya di situ aja. Ya. Kembali lagi ke sini, coba perhatikan kalau misalkan Ibu isi nama Sylvia nih. Kemudian Ibu kasih nomor BP-nya sembarangan saja dulu, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Ibu pilih misalkan kelas 2B D4, Ibu simpan. Aktif kan yang di samping? Nah, di sini muncul Sylvia yang kita inputkan tadi muncul di sini, nomor BP-nya muncul di sini, kelasnya muncul di sini. Nah, sekarang pengaturan berikutnya, jadi bekerja itu step by step gitu. Supaya apa? Kalau kalian kerjakan sekaligus semua, baru diuji, nanti kebingungan sendiri di mana kesalahan programnya. Jadi biasakan kerja itu memang step by stepnya, langkah demi langkahnya gitu ya. Nah, sekarang setelah dia, ya, kenapa? Yang mana? Dari grup box yang pertama, setelah disimpan langsung masuk ke grup box kedua. Masuk ke grup box yang kedua. Tadi ini tanpa yang text box yang tanpa, kenapa? Tanpa ada program-program lain, Bu. Oh, sudah program tadi, kita program. Oh iya, cuman disimpan grup box pertama saja, Bu. Iya. Kita buat tadi kan tujuannya, ingat, yang Ibu ceritakan sekarang ini adalah sekaligus dengan algoritmanya ya. Jadi kalau kita klik simpan, apa yang dia lakukan? Nah, maka programnya sudah pasti di tombol simpan. Karena perintahnya harus dibuat di tombol simpan, baru semua data ini dikopikan ke label yang ada di group box di sampingnya. Otomatis programnya ada disimpan. Tidak melulu semua program itu ada disimpan, tergantung kepada perintah. Mana tahu text box yang diklik, mana tahu label yang diklik, dan seterusnya. Nah, untuk aplikasi kita sekarang, diklik top button simpan, baru dia bisa menyimpan kemari, gitu ya, ke sebelah kirinya. Nah, sekarang tadi ini Ibu kasih namanya, name-nya text box ini Ibu ganti dengan nama. Dan name text box ini Ibu ganti nomor BP, ini combo box-nya, name-nya Ibu ganti menjadi kelas. Nah, kemudian di samping, karena ini akan mengopikan supaya gampang diingat, Ibu ganti ini label ini namanya, nama 1, ini nomor BP1, ini kelas 1. Kenapa harus ada 1? Karena nama variabel tidak boleh sama di dalam satu form. Ya, di dalam satu form kita tidak boleh menggunakan variabel yang sama gitu ya. Jadi kalau kalian buka script dalam pemrograman, apapun bahasa pemrogramannya, di satu script itu tidak boleh nama variabel itu sama gitu ya. Nah, sekarang setelah dia pindah, ngapain dia lagi? Harusnya data yang kita inputkan pada masing-masing ini group box text box-nya harus di-clear-kan kembali. Artinya harus dikosongkan kembali. Kenapa? Karena dia sudah kita simpan gitu ya. Oke, kita lakukan lagi itu. Kita back ke programnya. Jadi memang harus step by step kita lakukan. Ya. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah setelah kita pindahkan tadi ke masing-masing label, kemudian setiap text box yang kita isikan itu harus kita kosongkan. Nah, cara mengosongkannya seperti ini saja. Buat saja tanda petik ganda, jangan diisi di dalamnya. Kemudian kelas.text, kemudian ini kita kosongkan. Oke, kemudian nomor bp.text, kemudian sama dengan ini kita kosongkan. Oke, lanjut. Kita jalankan lagi. Kita jalankan lagi. Kita pindahkan ke outputnya. Nah, ini. Perhatikan, Ibu masukkan lagi semua saja. 1, 2, 3, 4. Kemudian Ibu ambil sembarang kelas, simpan. Nah, ini sudah pindah kemari dan ini sudah clear. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Izin, Bu. Ya, silakan. Pas
pas kemarin pembuatan program yang kemarin di Visual Studio saya Bu pas ganti apa kan Ibu tadi yang box itu diganti sama nama, nomor WP, kelas. Pas sama saya udah dicoba Bu, nggak bisa. Name-nya yang diganti. Ya, Name-nya yang Bu. diganti. Oke, kalau nggak bisa diganti harusnya bisa karena variabel itu suka-suka kita menggunakan asal aturan penulisan variabel diikuti gitu saja ya. Nama variabel tidak boleh diawali oleh angka, tidak boleh ada spasi. Nah, gitu saja syaratnya sama dengan DC. Apapun bahasa pemrogramannya sama syaratnya. Kalau tidak bisa dirubah, berarti ikuti saja dia. Cuman kita harus menghafalkan di dalam program. Ini misalkan text box 1. Berarti yang di sini nanti ada label berapa. Ini kan sudah banyak label yang kita gunakan. Iya kan? Nah, lihat aja dia misalkan di sini tulis label 22 misalkan yang di Kiki yang ada di sini. Nah, label 22 ini label 23 ini label 24 misalkan. Nah, kemudian ini text box 1, text box 2, text box 3. Ikuti saja. Berarti label 22.text sama dengan text box 1.text gitu ya. Label 23.text sama dengan text box 2.text. Nah, gitu saja. Ikuti name-nya dia. Ya, ikuti name-nya dia. Tujuan Ibu merubah supaya kita gampang saja mengingatnya. Ya, kalau dirubah kan lebih gampang Bu. Pengen juga dirubah nggak bisa. Bisa ya? Oh, Ibu yang pakai apa? Pakai itu apa itu? Aplikasi Android. Pakai aplikasi Android. Yang aplikasi Android bukan? Visual Studio. Nggak tahu. Bisa harusnya nanti dicoba ya, lagi ya. Nanti coba lagi Bu. Makasih Bu. Diperhatikan. Oke. Nah, sekarang ya. Kalau yang si kemarin ada versi Android-nya, MATLAB pun ada versi Android-nya. Cuman kalau di MATLAB dia minta itu kalian harus punya email institusi. Tapi kalian kan nggak punya email institusi kan? Dia nggak mau minta kita kasih Gmail, kita kasih email Yahoo, nggak bisa dia kayak gitu. Harus email institusi. MATLAB punya, dia kasih versi Android-nya gitu. Cuman harus dibawa institusi, itu masalahnya gitu. Yang si kemarin bisa bebas kok yang si itu gitu. Bisa di Android-nya. Coba cari bagian tidak punya laptop, belum punya laptop, silahkan dicari dulu itu. Bisa enggak kita laksanakan di apa? Di Android-nya ya, aplikasi Android-nya gitu. Kemudian sekalian Ibu sekali lagi masih ingat, bagian tidak punya laptop, rencananya kan kalau di TI kemarin itu dia ambil kebijakan bahwa mahasiswa yang tidak punya laptop itu boleh prakteknya di lab, tetapi dikontrol oleh si teknisi. Dosen dan mahasiswa yang punya laptop tetap mengajar dari rumah karena memang tidak boleh kuliah secara offline tapi harus online gitu ya. Ternyata karena di UNAN sekarang banyak sekali yang terinfeksi virus corona. Jadi karena sudah ratusan katanya, sudah ratus lebih gitu. Dan kemarin di Politeknik juga ada beberapa tenaga ADM-nya yang kena. Jadi maka pimpinan belum berani mengambil keputusan apakah kalian boleh ke kampus atau belum gitu ya. Jadi bersabar saja dulu, coba cari alternatifnya atau belajar ke tempat teman yang terdekat saja jika yang temannya punya laptop gitu ya. Jadi diatasi seperti itu saja dulu. Nah, mau tidak mau kita mata kuliah kita kan programming. Memang harus butuh itu komputer atau laptop gitu ya. Oke, sekarang sekarang, nah ini di awal harusnya untuk mata kuliah, kenapa ini nanti di akhir kita tumpuk saja. Ya, kita tumpuk semester ganjil dengan semester genap ini. Tujuannya ditumpuk adalah supaya tidak terlihat kalau dia 2. Jadi kita pilih yang genap, maka mata kuliah genap saja yang muncul di depan. Karena ini masih step awal, Ibu biarkan aja gandeng seperti ini gitu ya. Nah, nanti ingat cara kerjanya, kalau diklik tulisan ganjil, maka yang aktif adalah semester ganjil. Kalau yang Ibu klik adalah genap, maka yang aktif adalah semester genap. Oke? Ini kan aktif semua sekarang. Ini kita nonaktifkan kembali keduanya. Kapan dia aktif? Apabila kita klik combo box ini. Dah. Jadi kapan dia aktif apa? Tergantung kepada tulisan combo box-nya gitu. Berarti kita harus nonaktifkan dia kembali. Ibu close lagi, kita kembali ke desainnya. Oke, kita kembali ke desainnya. Nah, kita lihat di desainnya. Tadi ini kondisinya aktif ya. Ini kondisinya juga aktif. Maka di sini, nah di sini pada saat di program aja langsung disimpan ini tadi,
karena kondisinya G-data sudah kita truekan, tadi Ibu bilang kalau sudah di-truekan semua dari grup box, si di dalam grup box itu otomatis akan aktif semua. Tetapi kita tidak menginginkan si yang ini, combo box yang 2 ini tidak kita inginkan aktif karena dia harus dipilih dulu baru bisa kita memilih yang di sini. Ini namanya adalah MK ganjil, yang combo box yang semester ganjil, nama Ibu beri namanya MK ganjil, ini MK genap. Jadi satu MK ganjil, satunya lagi MK genap ya. Berarti itu yang kita ingat. Setelah kita klik simpan di sini, maka si MK ganjil, nih sudah ada MK ganjil dot enablesnya sama dengan false. Jadi dia tidak boleh aktif. Di bawah MK genap juga sama dengan dot enablesnya sama dengan false. Nah, nanti aja kita coba sekalian daripada kita bolak-balik. Kemudian, nah, kapan dia aktif? Apabila kita klik combo box yang di semester. Combo box semester ini Ibu beri nama SEM, ya, SEM saja, tidak semester. Ibu kasih nama SEM, SEM, semester. Kemudian jika kita pilih isinya, baru si MK ganjil atau genap akan aktif. Nah, kita lihat dulu isi di dalamnya. Cara mengisikannya itu sudah kita pelajari di pertemuan awal. Kalau ingin mengisikan satu list box atau combo box, maka ambil item ditulis di dalamnya. Satu genap. Tapi yang harus diingat bahwa spasi itu termasuk kepada karakter. Jadi kalian hati-hati. Jangan spasi ganjil kemudian spasi baru ditulis genap. Memang kalau secara kasat mata tidak terlihat, tetapi di dalam pemrograman begitu kita mendeteksi kata ganjil yang ada spasinya, maka spasinya juga harus ikut dibuat gitu ya. Jadi persis sama dengan yang di sini. Ibu G-nya besar kemudian ganjil. Ini G-nya kecil, tulisannya adalah genap. Kenapa? Karena kita ingin mengambil value dari variabelnya. Ya, oke. Kita okekan. Nah, kita ingin mengaktifkan si MK ganjil dan MK genap berdasarkan pilihan SEM. Double klik yang ini, combo box di semester itu. Nah, setelah kita double klik, kemudian if, nah baru pakai if di sini. If jika si SEM itu teksnya sama dengan, nah ini sesuaikan tulisannya dengan yang tadi. Kasih tanda petik ganda. Kenapa di teks itu semuanya tanda petik ganda? Karena teks itu kumpulan dari karakter. Kumpulan dari karakter berarti dia adalah string. String itu di Visual Basic disebut dengan teks. Ya, jadi kalau teks ya mau kita tulis huruf, mau kita tulis banyak huruf, mau jadi satu kalimat, dua kalimat, itu adalah teks gitu ya. Jadi deklarasi dari string pakai tanda petik ganda, deklarasi dari char tanda petiknya itu harus diingat. Sudah kita pelajari di algoritma kemarin. Nah, tadi tulisannya adalah ganjil seperti ini. Ya, harus sesuai. Dan nah, setelah itu apa yang dia lakukan? Kalau tulisannya MK ganjil, tulisannya ganjil, maka yang aktif adalah MK ganjil dot enablesnya kita truekan. Ya, kita truekan. Nih. Nah, yang MK genap gimana? MK genapnya tetap dalam kondisi false karena dia tidak boleh aktif ya. Tulis false. Kemudian else if, nah else if SEM dot text itu sama dengan genap. Nah, ini tulis lagi pakai tanda itu. SEM dot text itu sama dengan genap, kasih tanda petik. Dan apa yang dia kerjakan? Nah, ini kita copy saja. Ini kita copy saja. Si MK ganjil dia menjadi false. MK ganjil jadi false, si MK genap menjadi true. Oke. Sudah. Nah, kita coba lagi. Kita run ini. Kita buktikan. Nah, kita buktikan. Nah, ini. Kita lihat. Nah, kita coba tadi. Kita isikan lagi sembarangan. Nah, nanti
Di nomor BP juga ada ketentuan kan, nomor BP itu harus 10 digit gitu. Kalau tidak dimasukkan 10 digit dia akan tolak. Tidak boleh ada angka, ada huruf di situ. Itu adalah aksesoris nanti di akhir program bisa kita lakukan. Sekarang penting saja dulu. Kita simpan. Nah ini sudah nonaktif si MK genap dan MK ganjilnya. Tidak bisa kita apa-apakan. Nah, kapan dia aktif tadi? Kalau kita pilih ganjil, maka ganjil yang aktif. Kelihatan ya? Bisa kita lihat isi di dalamnya. Ada algoritma teknik digital mikro dan selebihnya. Kalau kita pilih genap, nah maka mata kuliah genap yang muncul. Jadi ini harusnya kan tadi ada kelas 1, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 kalau di D4 kan. Otomatis kan ada ganjil genapnya. Berarti untuk D4 saja butuh 8 buah combo box, 4 untuk ganjil, 4 untuk genap. Yang di D3 juga sama, ada 3 tingkat. Berarti dia butuh 6 combo box, 3 untuk ganjil, 3 untuk genap. Tapi yang Ibu berikan di depan ini hanya 2 combo box saja, 1 ganjil, 1 genap sebagai contoh saja. Nanti silakan dikembangkan jika ingin disempurnakan. Ya. Kemudian, apalagi yang kita lakukan berikutnya? Nah, nanti kita pilih nanti di sini misalkan saluran transmisi. Pilih tahun ajarannya 2020-2021 misalkan. SKS-nya kita pilih 3. Nanti kita klik simpan di tulisan input nilai nih di combo box ini, di group box yang ini ada mata kuliah dalam kurung SKS semester TA. Berarti mata kuliah yang muncul di sini dituliskan di sini saluran transmisi. Berarti yang diinputkan sekarang adalah nilai untuk mata kuliah saluran transmisi. SKS-nya ada 3, semesternya semester genap, tahun ajarannya 2020-2021. Berarti tulisan ini semua kita gabung ke dalam satu label. Oke, tulisan yang ada yang tampil pada group box ini kita gabung dia ke dalam satu label. Nah, itu instruksi berikutnya. Kapan terjadi? Apabila kita klik tombol simpan. Nah, itu algoritmanya. Berarti programnya ada di tombol simpan pada group box yang ini. Oke, Ibu stop lagi, kita kembali ke program. Nah, lihat. Berarti tadi di tombol simpan, semua tulisan yang ada di dalam dirinya ini akan muncul kecuali data mahasiswanya ya, akan pindah ke dalam ini. Label yang ada mata kuliah SKS semester. Nama labelnya Ibu buat di sini name-nya adalah CAT-MK. Ya, name-nya adalah CAT-MK. Berarti di tombol simpan ini CAT-MK. Nah, text itu harus kita tuliskan nama mata kuliahnya. Nah, mata kuliah tadi pilihannya ada genap, ada ganjil. Berarti kita kasih if lagi. Jika MK ganjil yang aktif, dot enables-nya sama dengan true. Nah, jika MK ganjilnya yang true, nih, dan apa yang dia lakukan? Selanjutnya, maka jika si MK ganjil enable-nya dalam kondisi aktif, maka yang terjadi adalah, kita hapus ini, misalnya, maka yang terjadi adalah di CAT-MK, nah CAT-MK, tulisan yang ada label yang ada pada input data tadi, input nilai tadi, CAT-MK.text itu sama dengan apa? Nama mata kuliah ada di MK ganjil .text. Ya, apa saja namanya kita pilih. Kalau kalian pilih algoritma, maka yang muncul adalah algoritma dan pemrograman. Pilih teknik digital, dia akan tampilkan teknik digital. Ditambah, kenapa ditambah? Kalau teks itu sifatnya jika kita jumlahkan, jika tidak dia berupa angka, maka dia sifatnya menggabungkan. Ya, yang bisa dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan dan operasi matematika adalah tipe data number. Sementara dia adalah tipe datanya string. Untuk tipe data string, jika kita gunakan tanda tambah, sifatnya menggabungkan. Ya, artinya semua kalimat yang ada di situ dia gabungkan. MK ganjil, kemudian apalagi dalam kurung. Nah, dalam kurung kasih spasi dulu. Kenapa kasih spasi? Supaya tulisan mata kuliah dengan yang akan kita ikuti berikutnya harus ada spasinya. Dah, spasi. Kemudian diikuti oleh apa? Nah, ikuti oleh apa?
SKS. Nah, SKS-nya yang mana? Kita lihat SKS di sini SKS nih ya. SKS di sini namanya SKS ya. Name-nya Ibu kasih combo box ini namanya SKS. Nah, gitu. Oke. Kita kembali ke sini SKS.text. Kemudian apalagi tutup kurungnya. Ya, tutup kurungnya. Ini kita kasih nggak perlu. Kemudian tutup kurungnya, tanda petik, kasih tanda spasi lagi supaya ada space dengan berikutnya. Kemudian ditambah, apalagi yang penting tadi semesternya, ya semesternya ganjil atau genap. Berarti sem.text, kemudian ditambah, nah ditambah sama apa? TA, tapi harus ada spasinya, tambah kasih spasi di dalam. Ya, kemudian tambah baru TA.text nih, TA.text. Oke, kita coba yang ini. Tadi harus ini muncul semua ya. Kita lihat apakah sudah benar yang kita tulis. Kita run lagi. Kita run lagi. Jika ada pertanyaan diinterupsi saja. Kita isi lagi nih. 1, 2, 3. Kita ambil kelasnya sembarangan. Kita simpan. Nanti kita pilih ganjil. Kemudian tahun ajarannya kita pilih. Dan ambil algoritma dan pemrograman. SKS-nya kita pilih 2. Simpan. Nah, yang muncul di sini. Coba lihat ada perubahan tulisan. Algoritma dan pemrograman. Oh ya, 2-nya harus ada kata-kata SKS-nya ya. Ditulis 2 SKS. Kemudian ganjil 2 TA 2020-2021. Oke, kita lengkapi saja. Ya. Kemudian tadi masih dalam kondisi non-aktif ya, yang si group box itu. Berarti kita harus aktifkan sekalian. Nah, gitu. Kita coba, ini tadi ada kata-kata SKS-nya belum. Ini setelah tanda kurung ini ada SKS-nya. Kemudian di sini ada TA-nya. Nah, baru seperti ini, benar. Ya, kemudian tadi, nah, jika simpan itu diklik, maka kita harus aktifkan kembali yang si ini, group box yang ini. Group box ini Ibu beri nama G-input. G-input ya. Berarti G-input.enables-nya, G-input.enables-nya kita true-kan. Kita aktifkan. Dah, baru tulisannya. Oke. Nanti sekalian share aja. Kemudian langkah berikutnya apa lagi? Setelah input nilai ini aktif, jika kita klik sikap, maka dia akan mengaktifkan group box yang sikap. Group box yang lainnya tidak boleh aktif. Kenapa? Menginputkan nilai tidak mungkin sekaligus dalam waktu bersamaan. Antara si tugas diisi, sikap diisi, kompetensi diisi. Tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan. Pasti bergantian. Ya. Kemudian jika tugas yang kita klik, maka si sikap dan kompetensi tidak boleh aktif. Jika kompetensi yang kita klik, si sikap dan si tugas tidak boleh aktif. Nah, kita lakukan. Berarti di sini, kalau diklik tombol sikap, nah ini tombol sikap. Ya. Jika kita klik, kalau yang tadi di atas ini adalah tombol simpan. Tombol simpan pada cetak data tadi. Nah, cetak data tadi. Cetak data mahasiswa tadi. Ya. Nah, kalau ini tombol sikap pada G input. Pada group box input. Namanya Ibu kasih G input. Oke. Perhatikan. Tadi kalau kita klik tombol sikap, maka apa yang terjadi? Dia mengaktifkan G sikap.enables-nya itu sama dengan true. Ya. Ini kita true-kan. Sementara yang lain tidak boleh aktif. Berarti G tugas. Nah, untuk tugas.enables-nya tetap harus kita false-kan. Nah, kemudian G kompetensi. Nah, ini .enables-nya sama dengan false. Oke. Kita coba untuk yang lain, tugas. Nah, untuk di tugas, ini adalah tombol tugas. Nah, pada G input. Ya, pada G input. Jadi group box itu Ibu kasih nama G di depannya. Ini kita kopikan saja.
Nah, ini dikopikan saja, kita pindah kemari. Kemudian, karena dia adalah tugas, maka yang lain selain tugas itu harus di-false-kan. Jadi, tugasnya saja yang dalam kondisi true. Oke, untuk yang tombol berikutnya kompetensi. Kompetensi juga sama. Ini tombol kompetensi pada G input. Ya, kasih tanda petik di depannya. Ini kita kopikan lagi. Kemudian Ctrl V. Yang boleh aktif cuman si kompetensi. Berarti ini kita jadikan dia false. Ini ya kita jadikan dia true. Ya. Oke, sudah kita coba, kita run. Kita run. Mana dia ini? Stop sharing dulu. Oke. Nah, kelihatan hasilnya? Nah, perhatikan di hasil ini. Karena kita melakukan manipulasi, mau tidak mau kita harus isikan dari awal ya. Ini ambil sembarangan, simpan, kemudian pilih semesternya, pilih mata kuliah algoritmanya, pilih SKS-nya, kemudian kita simpan dan ini sudah aktif ya. Ini sudah aktif. Kalau kita klik sikap, maka sikap saja yang aktif. Kalau kita klik tugas, maka tugas saja yang aktif. Kalau kita klik kompetensi, maka kompetensi saja yang aktif. Nah, sudah berfungsi semuanya. Nah, kalau kita masukkan di sikap, ini sikap sudah langsung dibuat 10%. Kenapa 10%? Aturannya di peraturan akademik kita sikap itu tidak boleh dan tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 10%. Berarti apa? Kita masukkan nanti nilai misalkan 100 di sini, disimpan 10%-nya akan muncul di tulisan sikap warna merah ini. 10% dari 100 berarti akan muncul di sini nilainya adalah 10. Kemudian jika di sini 10, maka di nilai akhirnya di bagian bawah yang ini, di sini kan ada NA sama dengan NA yang di atas tidak perlu kita robah karena hanya keterangan untuk presentasi nilai, maka NA yang di bawah yang akan kita robah dengan nilai-nilainya. Maka yang muncul di sini nanti adalah NA sama dengan 10 karena yang sudah kita masukkan nilai 100. Kemudian karena tugas belum diinputkan, maka tugas 30% tambah kompetensi tambah sekian. Ya, kecuali sudah lengkap semua, maka semua angka akan muncul di sini. Jadi sekali lagi stepnya adalah yang berikutnya, nilai simpan kita, nilai sikap kita isikan, disimpan, di sini hitung langsung 10%-nya, langsung cetak ke nilai akhir. Ya, langsung cetak ke nilai akhirnya. Oke, itu langkahnya, kita cobakan. Ada pertanyaan? Udah, masih bisa dipahami. Lanjut. Tadi simpan. Ya, ini namanya sikap. Text box yang ini Ibu beri nama sikap. Kemudian text box ini, label ini sebagai outputnya Ibu kasih nama sikap 1. Jadi inputnya sikap, outputnya disebut dengan sikap 1 namanya, name-nya. Berarti di tombol simpan. Nah, ini adalah tombol simpan pada G sikap. Ya, pada G sikap, pada grup box sikap. Nah, tadi sikap 1 akan menghasilkan apa? Nah, akan menghasilkan nilai sikap 1.text akan menghasilkan nilai dari text box dari sikap .text dikali. Nah, dikali 10% itu berapa? 0,1. Ya, kita langsung aja seperti itu. Nah, cobakan ini. Apakah dia benar hasilnya? Ya, apakah dia benar hasilnya? Kita coba. Nah, ini. Kita cobakan kembali. Kalau sudah dengan aksesoris ini, suka tidak suka, memang harus kita isikan dari awal. Barangkan saja. Ini kita ambil 2, simpan. Kemudian kita ambil sikap. Sikapnya Ibu kasih 90. Kita simpan. Hasilnya adalah 9. Nah, tapi ingat yang Ibu bilang tadi bahwa
belum tentu di komputer kalian cobakan dia mau menghasilkan angka 9. Kenapa? Karena tadi yang ada kita inputkan 90 ini tipe datanya adalah string yang bisa kita kali, kita tambah, kita kurang. Jadi di komputer itu jika kita tidak melakukan aturan, kadang dia mau, begitu kita proses yang berikutnya dia tidak mau, ya gitu ya. Jadi tidak mungkin akan bisa sampai ke bawah. Kenapa? Karena ini tipe datanya masih teks. Sementara yang boleh dikali, dibagi, ditambah itu adalah tipe data number. Maka harus kita robah dulu untuk mengatasi kekeliruan berikutnya. Ya. Karena pasti ada keliru di berikutnya. Minimal di saat kita menjumlahkan nilai akhirnya. Bu, kok enggak sama hasilnya? Karena dia sifatnya adalah menggabungkan. Jadi harus kita robah teks itu menjadi sebuah tipe data number. Ingat sekali lagi, semua interface yang kita gunakan sekarang tipe datanya adalah string secara defaultnya gitu ya. Maka kita harus robah dia ke number. Cara merubah ke tipe data number cukup dengan menggunakan function file, ya. File, kemudian kurung mana yang mau kita robah tadi. Jadi tidak boleh digabung. Misal, kalian ingin menambahkan text box A dan text box B nilainya. Terus dibuat file dalam kurung A .text ditambah B .text baru tutup kurung. Tidak akan bisa dia menjumlahkan seperti itu. Tetapi cara yang benar adalah file A .text ditambah B .text itu baru benar masing-masingnya. Ya. File A .text ditambah file B .text itu baru benar. Nah, karena kita cuma satu yang kita gunakan hanya sikap saja, maka cukup satu saja tanda filenya. Oke, jadi harus dikasih seperti ini pada saat kita melakukan operasi matematika. Ya, file sikap.text dikali dengan 0,1. Kemudian apalagi yang harus dia lakukan? Tadi, begitu kita klik simpan, tulisan yang ada di sini, nah, tulisan nilai yang ada di sini pada merah sikap ini pindah ke sikap yang ada di bawah, ya di nilai akhirnya. Makanya grup yang nilai akhir tidak dinonaktifkan dari awal di awal. Kenapa? Karena dia hanya sifatnya adalah menampilkan nilai yang sudah diinputkan, dia bisa langsung jadi kalau seseorang itu nilai tugasnya tidak masuk, maka dia tetap akan kalkulasikan gitu ya. Jadi oke, kita coba. Berarti begitu kita simpan ini, sikap ini pindah ke bawah. Nah, yang di bawah ini labelnya namanya adalah cat NA. Ya, cat NA Ibu tulis di sini. Propertiesnya cat NA berarti keterangan nilai akhir gitu ya. Kita ganti langsung isinya. Kita tambahkan. Jadi kalau di D4 itu memang agak berat apanya ya latihannya karena memang itu bedanya dengan D3. Jadi disimpan sini. Simpan pada sikap. Berikutnya adalah cat NA sama dengan .text sama dengan, karena baru nilai sikap yang kita isikan di situ, sama dengan apa? File. Sama dengan sikap 1 .text. Ya, berarti ditambah, kan ada tambah di situ, ditambah, nah apa yang akan muncul? Sikap 1 .text ditambah tanda petik tugas dalam kurung berapa tadi? 30%. Kemudian ditambah ini ada keterangannya. Tanda petik dulu NA sama dengan ini. Kemudian tanda petik baru ditambah. Jadi tulisan NA-nya muncul dengan ini ditambah dengan apa ini tugas kompetensi ya, kompetensi sisanya kompetensi dalam kurung 10 berapa persen jadinya 10 40 60% ya 60%. Nah ini berapa nilai persentasenya itu terserah kita saja. Oke, lanjut. Ini hanya aksesoris, tidak apa-apa, Ibu abaikan saja dulu. Halo, ada pertanyaan? Di program tadi Bu. Program yang mana? Yang tadi programnya. Coba. Yang mana? Itu ini tanda apa Bu setelah NA itu Bu?
NA sama dengan ya, dan petik sama 2 dengan setelah itu sama dengan ya setelah petik 2-nya Bu. setelah petik tambah tanda tambah. Oh, tanda tambah. Ya, tambah. Menggabungkan dengan nilai sikat yang sudah kita isi. Ini kan cuma aksesoris ya, cuma aksesoris, nggak apa-apa, kita abaikan saja dulu, nggak apa-apa karena dia masih aksesoris. Oh ya, oke. Oke, lanjut, Ibu coba lagi untuk yang kita abaikan saja ini dulu karena ini hanya aksesoris. Setelah itu apa? Setelah sikap disimpan kan sudah ada nilai sikapnya tuh. Kita masuk ke bagian tugas, ya. Berarti tugasnya kita aktifkan sekarang. Nah, di sini di tugas, di situ ada jumlah. Jumlah ini dalam satu semester itu, satu mata kuliah, tugas itu bisa jadi setiap pertemuan ada tugasnya. Bisa kali tugas itu hanya sekali-sekali saja. Nah, itu berapa jumlah tugas yang diberikan tergantung kepada si pengampu mata kuliah. Misalkan Ibu sekarang pemrograman, Ibu maunya setiap pertemuan itu ada tugas. Berarti kalau ada 17 kali pertemuan, maka 17 juga tugasnya. Nah, kan seperti itu. Nah, sekarang sebagai contoh untuk jumlah, kita isikan maksimum 6 saja. Nah, kalau maksimum 6, kalian lihat di items ini. Nah, isinya 1 sampai dengan 6. Ya, 1 sampai dengan 6. Jadi kalau dipilih 1, maka hanya aktif itu hanya tugas 1. Ya, kalau Ibu pilih 2, berarti 1 dan 2 yang aktif, sisanya tidak. Kalau di semuanya yang aktif. Jadi algoritmanya adalah itu. Jika kita pilih salah satu berdasarkan jumlah, kalau 1 berarti 1 yang aktif, 2 yang aktif, 3 buah yang aktif, 4, 5 dan 6 dan seterusnya. Berarti kapan terjadi? Apabila apabila ini diklik, belum simpan. Apabila jumlahnya diklik, maka semuanya harus dinonaktifkan. Maka di awal ini enables-nya harus kalian false-kan dulu. Ya, ini semuanya di enables-nya di false-kan. Oke, paham? Ini Ibu false-kan dulu. Tujuannya apa? Karena dia akan melakukan itu semua pada saat di jumlah ini. Oke, double klik yang tombol jumlah. Nah, tombol jumlah ini adalah tombol, bukan tombol, combo box ya. Ini adalah combo box CB, Ibu singkat aja, combo box jumlah pada G tugas. Nah, kita lihat. Tadi, apabila, jika si jumlah, nah jumlah dot text itu sama dengan 1, then apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah, nah kita lihat lagi. Ini namanya text box ini namanya T1, T2, T3, T4 sampai dengan T6 ya. Name-nya adalah T1 sampai dengan T6. Berarti yang aktif di sini T1 dot enables-nya. Nah, dot enables-nya sama dengan true. Nah, sisanya berarti sebanyak 6 buah harus dinonaktifkan semua. Ya, ini T2, ini T3, ini T4, ini T5, ini T6. Nah, ini diblok saja. Kemudian di Ctrl H, kemudian tulis. Di sini tulis kata-kata true-nya di-replace menjadi false. Nah, kemudian ini replace all ya. Next, nah ini sudah muncul. Nah, paham? Jadi jika dia 1, maka yang kita aktifkan adalah cuma si 1 saja. Sisanya dia akan menjadi false, artinya tidak boleh aktif. Else if, berarti kita buat untuk semua kondisinya. Else if, ini kopikan saja. Nah, else if nyambung di sampingnya. Jika dia tulisannya 2, maka si ini yang berubah menjadi true. 1 dan 2 yang true. Kemudian kopikan ini semua. Nah, dengan else if-nya, jika ini 3, maka ini menjadi true. Ya. Oke. Kita lagi. Berarti kalau dia 4, di sini 4, berarti ini juga ini berubah menjadi true, juga berubah menjadi true. Ya. Kalau dia 5. Nah, 5
Seperti ini, berarti 1 sampai 5 itu true. Tinggal diginikan saja. True ya. Oke, terakhir ini saja yang kita copy karena daripada banyak sekali merubah. Nah, ini maka yang ini juga akan menjadi true. Oke. Nah, kita run. Run. Stop lagi. Lihat hasilnya. Nah, ini tadi simpan, kemudian ganjil, pilihan ajarannya, terserah saja mata kuliahnya, kita simpan ini. Nah, tadi kita sudah isi tugas ya, sikapnya sudah ada programnya tadi. Kalau kita pilih 1 yang aktif, kalau kita pilih 4 yang aktif, kalau kita pilih 6, maka ke-6, oh ini ada keliru, ke-6-nya yang ke-6 salah nih. Jika dia pilih 6, berarti ada programnya yang salah. Angka tulisan 6-nya belum Ibu robah berarti. Masih dalam kondisi 5 berarti. Oke. Tadi kan Ibu copy kan? Tapi yang jumlah dot text-nya masih dalam kondisi 5. Enggak apa-apa, nanti aja kita rubah. Berikutnya adalah semua nilai yang kita inputkan di sini. Nah, nanti begitu diklik simpan, kalau tugas satunya di sini tulis 12, maka dia muncul. Tugas 1 sama dengan 12, tugas 2 sama dengan 23, kemudian dan seterusnya. Akan dikopikan semua nilai itu ke label-label yang ada di bawah. Kita stop lagi. Nah, kita masuk lagi ke programnya. Nah, nih. Kita lihat ya kan, ini masih dalam kondisi harusnya di sini. Nah, coba kita lihat tadi. Begitu kita klik simpan, nah ini perlu diingat lagi name-nya masing-masing. Ini Ibu kasih nama TGS 1, ini TGS 2 sampai dengan TGS 6. Ya, berarti nilai yang ada pada T1 akan dikopikan ke tulisan TGS tugas 1 ini, gitu ya. Jadi tergantung pada jumlahnya. Oke, di tombol simpannya. Ini adalah tombol simpan pada G input. G tugas ya. Pada G tugas. Nah, tadi tugasnya adalah si TGS yang di bawah, TGS1.text akan menghasilkan apa? Tulisan tugas 1 itu diikuti dengan nilainya. Berarti tulis seperti ini. Tugas 1 sama dengan kasih spasi lagi ditambah apa tadi? T1.text. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Ini berlaku untuk semuanya. Nah, tugas 3, tugas 4, kemudian tugas 5, kemudian ini tugas 6 ya. Ini ganti jadi 2, dia akan mengopikan itu 3, kemudian di bawahnya 4, di bawahnya 5, di bawahnya 6. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang dia lakukan? Kemudian dirata-ratakan semua nilai tugas itu, kemudian diambil 30%-nya, warna merah adalah nilai rata-rata dari jumlah tugas yang diinputkan. Otomatis tadi kan rata-rata tugas itu akan berbeda tergantung kepada jumlah tugas yang diberikan. Kalau jumlah tugasnya 2, maka harus diisi kedua box ini. Pembaginya juga berbeda, pembaginya adalah 2 gitu ya. Berarti di sini kita tambahkan programnya. Nah, di bawahnya aja dulu. If jumlah dot text itu sama dengan tanda petik ganda 1 dan apa yang dia lakukan? Berarti siapa yang tadi namanya? Ini namanya tugas ya, yang warna merah, yang outputnya namanya tugas. Berarti tugas
T1.text sama dengan apa? Kita jumlahkan file dari teks T1.text. Ya, inputnya kan tadi text box-nya T1 namanya. Kemudian karena dia baru 1 dibagi dengan 1 akan sama hasilnya kan? Maka dia tugasnya adalah file T1.text saja. Ya, karena tugas yang diinputkan cuma 1, pembaginya 1, jadi sama aja hasilnya dengan file T1.text. Nah, kemudian else if, kemudian kita kopikan ini. Nah, kita kopikan saja. Nih, jika tugas itu sama dengan 2, maka yang tugas.text itu apa? Tambah file, berarti T2.text, dijumlahkan T1 dengan T2, kemudian apa yang dia lakukan? Dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Kemudian ngapain lagi? Oh ya, ini lupa. Tadi kan 30% kan? Berarti ini dikali 3. Komanya harus titik karena bahasa Inggris. Ya, semuanya ini, semuanya ini boleh kalian kurung seperti ini. Ya, artinya jumlahkan teks 1 dengan teks 2, kemudian dibagi 2, baru dikali dengan 0,3. Atau 0,3-nya taruh saja di depan. Karena A dikali B per 2 dikali 0,3 boleh ditulis 0,3 dikali A dikali B per 2 sama saja ya secara matematika. Oke? Atau seperti ini. Nah, kemudian kopikan ini. Ya, dia 3. Berarti harus kita tambahkan lagi dalam kurung T3.text. Nah, T3.text kemudian tambah kurungnya 1 lagi, kemudian ini kita bagi 3 dikali dengan 0,3. Oke, begitu seterusnya sampai dia 6. Ya. Nih, kita buat sampai 6, 4. Nah, sampai sini Ctrl C, kemudian Ctrl V, ganti ini menjadi T4, kemudian pembaginya adalah 4. Ya, jadi kalau tidak sama hasil matematikanya nanti berarti yang keliru adalah ini. Kita mengcopy-kopinya. Bisa jadi tidak terubah tulisan keempatnya atau bagaimana gitu ya. Ini kita kopikan lagi, kan Ibu main copy saja. Jadi hati-hati periksa dengan kalkulator nanti apakah benar hasilnya. Ini kita ganti dengan T5. Nah, ini juga pembaginya adalah 5. Kemudian yang untuk yang 6. Oke, kita enter ini, maka di sini kita, oh ya, ini 2 kali ini tambahnya, ini 2 kali juga, ini copy 1 kali saja, Ctrl C, kita tambahkan, ini, maka ini robah jadi T6, ini dirubah menjadi 6. Nah, oke, selesai. Berarti sudah tampil di sini harusnya adalah nilai T1 sampai dengan T6, kemudian muncul tulisannya di bawah. Ya, sebentar ya. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf ya, anak ibu nangis ada gangguan. Kita lanjut. Ini kemudian apalagi tadi? Jika tugasan diisi. Nah, di sini ada keliru kita tadi. Nah, di sini. Tadi kan Ibu salin semua seperti ini. Artinya di awal dia akan salin semua. Sementara tergantung kepada jumlah yang aktif. Ya. Kalau seperti ini bagaimana hasilnya kita lihat saja. Oke, kita cobakan ini. Kita run dulu. Oh, ada expected nih. Bentar, ada yang berlebih. Ada yang keliru kah garis-garisnya? Kok ada yang error? Oh ya ini. 0,3. Apa yang keliru ini? Oh ya kurang tanda kurungnya. Oke. Ya kasih tanda langsung. Kita run. Ya. Kita stop. Nah, nih.
kita isikan lagi. Kemudian kita pilih kelasnya, kita simpan, ini juga. Pilih TA-nya. Pilih tugas, simpan. Kemudian kita di tugas tadi. Nah, di tugas, kalau kita pilih misalkan 3, maka yang aktif 3 buah tadi kan, kita kasih misalkan 100. Kemudian ini 100 saja yang gampang untuk kalkulasi. Nah, 100 kita simpan, maka di sini ada 30. Benar kan tampilannya? Tugas 1, oh ya ini seharusnya tugas 2, tugas 3. Ya berarti teksnya keliru kita nulis tadi. Ini kan tugas 1 semua, harusnya tugas 1, tugas 2 dan seterusnya. Sampai di sini ada yang ingin ditekan dulu sebelum lanjut ke kompetensi sedikit lagi. Sampai kita mulai akhir. Pertanyaan? Ada pertanyaan bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Bisa, ya. Lanjut ya. Nanti sudah ada di modul, Pak. Silakan ikuti itu. Oke, Ibu stop lagi. Kita kembali ke program. Kita selesaikan biar cepat. Ya. Ini masih tugas 1, 2. Makanya munculnya tugas 1 aja semua tadi kan. Nah, oke. Ini biar saja aksesoris. Nah, yang clear-nya sudah Ibu buat di modul. Karena semua, jadi masing-masingnya kelihatan. Misalnya yang lain tidak sini. Nah ini masalahnya di kompetensi itu ada 3 yang dikatakan kompetensi kalau di dalam Politeknik, yaitu kuis, UTS, UAS. Jadi kompetensi itu diambil dari semua yang sifatnya adalah ujian. Nah persentase berapa dia mengambil dari kuis, berapa persen dia mengambil dari UTS, berapa persentase dia mengambil dari UAS, itu tergantung kepada dosennya masing-masing. Nah nanti makanya Ibu pisah persentasenya berapa, kemudian nilai yang diinputkan itu tergantung kepada nilai masing-masing. Kemudian dari 100% kompetensi, karena sudah kita pakai 30% di tugas, 10% di sikap, berarti sudah 40% terpakai, maka sisanya untuk kompetensi hanya 60%. Berarti dari nilai ini semua, kita kalikan dengan persentasenya, kita ambil lagi 60% dari nilai totalnya semua. Jadi nanti diklik tanda simpan, akan muncul nilai yang misalkan kita ambil di sini 10, ini 20, di sini adalah 70, kita ambil 60% dari semuanya itu. Nah, gitu. Nah, jadi di sini yang agak rumit sedikit, sebenarnya matematikanya gampang. Ini aja yang rumit. Berarti kita buat program yang ada di simpan. Kemudian di sini ada NQuiz, namanya NQuiz. Di sini ada NUTS, ada NUAS, nama labelnya Ibu kasih seperti itu. Tujuannya nanti kalau diinputkan di sini nilainya 100, maka di sini muncul nanti nilai kuis sama dengan 100. Nilai UTS sama dengan berapa, nilai UAS sama dengan berapa. Ingat, NQuiz, NUTS, NUAS, ini namanya adalah kompetensi. Itu saja yang perlu diingat. Kemudian ini kuis, ini UTS, ini UAS, ini P-Quiz, P-UTS, P-UAS, persentase. Ya, oke. Kita klik tombol simpan. Ini adalah tombol simpan pada G kompetensi. Ya, pada G kompetensi. Cara kerjanya tadi adalah mengalihkan dengan persentasenya masing-masing, kemudian dijumlahkan, diambil lagi 60%-nya. Nah, kita coba. Berarti tadi nilai yang sudah buat di sini pindah kemari. Jadi kopikan kemari. Berarti nilai kuis tadi NQuiz ya. Tulis dulu. NQuiz sama dengan quiz. Sama pakai .text karena dia label. NQuiz.text sama dengan quiz.text. Kemudian apalagi tadi? NUTS.text. Ini sama dengan UTS.text. Kemudian UAS.text, nah sama dengan UAS.text. Dah, ini cuma menyalin saja. Kemudian apa yang dia lakukan lagi di bawahnya, bahwa nilai kompetensi itu, nah kompetensi sama dengan kompetensi.text itu sama dengan berapa? File, nah file dari UTS.
apa tadi di atasnya quiz ya? Quiz.text dikali. Nah, dikali file pquiz ya, persentase dari kuisnya. Pquiz itu harus kita bagi dengan 100. Kenapa? Karena dia persen. Oke, kemudian ini kita tutup kurung. Oke, satu baru. Kemudian apa yang kita lakukan? Tambah. Nah, tambah ini kita kopikan saja supaya kita tidak salah menulis. Dari sini sampai dengan 100-nya. Ctrl C, pindah ke samping. Ctrl V. Yang kuis kita rubah menjadi UTS. Ya, ini jadi PUTS. Nah, oke, ditambah. Kopikan lagi. Ini ganti menjadi UAS. Kemudian ini jadi PUAS. Nah, dibagi dengan 100. Selesai dia. Maka kemudian apakah sudah selesai? Belum. Dikali dengan, nah semuanya ini kita kalikan lagi dia dengan 0,6. Karena 60%-nya. Dikali 0,6. Nah, oke. Selesai programnya di situ. Ya, kita kembali ke desain. Apakah dia sampai di situ saja? Ya, selesai ya semua permintaannya. Kita jalankan. Tinggal sedikit lagi. Kita jalankan. Kita stop dulu yang ini. Oke, present lagi. Nah, lihat ini. Nah, Ibu coba lagi nomor BP-nya, kemudian kelasnya, simpan. Mau tidak mau kita harus pilih dari awal. Ambil sembarang saja, simpan. Kita ke kompetensi. Ya, kompetensi berarti kita isikan di sini misalkan nilainya 100, kemudian 100 aja semuanya. Ini 100 supaya gampang kita menghitung matematikanya. Misalkan untuk kuis kita ambil 20%, untuk ini kita ambil 40%, berarti 20 tambah 40 sudah 60, berarti sisanya untuk UAS kita ambil 40%. Nah, kita simpan. Nah, ayo ada yang keliru. Nah, ada yang error. Coba apa yang keliru? Di sini di 0,6 apa itu? Additional textbook type 2 textbook. Oke, ada yang keliru. Kita coba, Ibu stop share lagi. Sebenarnya dia sudah mengingatkan, tapi tidak kelihatan tadi kalau dia sudah memberi tanda merah di situ. Ya, oke, kita lihat ada yang keliru nih orderannya. Kelihatan hasil apanya presentasi Ibu? Masih hitam, Bu. Masih hitam ya, jadi di HP Ibu juga ini. Mbak aktif tombol presentnya lagi. Pada aktif ini. Kenapa ya? Tidak bisa dia mempresent menonaktifkan lagi. Ibu, sepertinya Ibu apa dari sini dulu. Ibu keluar dulu sebentar. Kita coba lagi. Windows, kita kembali ke sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Coba lagi.
Nah, kelihatan ya? Nah, tadi ada salah di sini di hitungan matematikanya. Apa yang keliru ini? Coba lihat file quiz.txt nih. Kita kurung dibagi dengan 100. File quiz bagi ini 100, oke, tambah dengan ini kurung betul, tutup kurungnya sampai sini, oke, betul. File uts.txt dikali file. Ini pasangannya, oke, benar. PUTS ini file UAS dikali dengan file PUAS dibagi ini pasangannya ini berlebih 1 kayaknya ya, kurungnya berlebih 1, 0,6. Kenapa ini 0,6? Missing tanda kurung. Oh ya, ini berarti di sini juga harus ditambah ini pasangannya. Bentar ya, Ibu lihat dulu, koreksi dulu. Pasang kurang. Ibu masukin dulu. Ini sudah tidak sepertinya. Kita coba, Ibu coba run saja dulu ya, Ibu tes aja dulu. Kita masih dia keliru. Sementara kita nunggu azan ya. Coba dulu. Ibu hapus lagi ya ininya, rumusnya. Hapus lagi. Kayaknya ada orderannya yang salah nih. Kompetensi.txt sama dengan file. Atau gini aja, Ibu simpan dulu dalam variabel lah. Dim A, B, C, S, double. Untuk menyimpan nilai sementaranya supaya kita tidak keliru nulisnya. Tulis di sini bahwa A itu sama dengan file untuk quiz.txt nih, quiz.txt dikali dengan file quiz.txt, kemudian ini dibagi dengan 100 karena persentase ya, dibagi dengan 100. Oke, untuk yang B berarti kita kopikan ini, kita kasih ini B, kemudian ini ganti dengan UAS UTS, kemudian ini ganti dengan PUTS, kemudian ini kita C. Nilai ABC itu variabel yang Ibu buat sendiri buat menyimpan sementara. Masing-masing perkalian. UAS, teks, P, UAS. Nah, lagi 100. Maka di kompetensi ini akan menjadi A ditambah B ditambah C. Kemudian ini kita tutup kurung. Ya, kita kalikan dia dengan 0,6. 0,6. Nah, ini sepertinya tidak ada yang keliru, asal namanya yang keliru. Coba lihat dulu. Ini namanya puas, ini PUTS, ini PQuiz. Oke, ini namanya kompetensi. Ya. Selesai, kita coba jalankan lagi.
Sharing lagi, kita coba jalankan lagi. Sebentar ya, habis ini kita selesaikan. Sambung. Saya jalankan lagi. Simpan, kita pilih aja ini. SKS-nya dia. Simpan, kita lihat di kompetensi. Isi 100. Isi 100 aja semuanya, biar gampang. Ini ambil 10%, ini ambil 30%, ini ambil 60%. Simpan, nah ini sudah benar. Ya, 100, 100, simpan. Nanti tulisan 100-nya aja yang mau kita rubah lagi kan. Di sini tulis, seharusnya tertulis di sini nilai kuis sama dengan nilai TS sama dengan 100 lewat 100. Berarti hitungannya sudah benar kan? 100 tambah 100 kali 10 berapa? 10 kan? Tambah 30 tambah 60. Jadi semuanya berapa? 10 ditambah 30, 40. Ada yang keliru? Ditambah 60. Ini berapa semuanya? Kemudian benar ya, 100 0,6 dari 160. Berarti benar matematikanya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke nilai akhir. Nah, masuk ke nilai akhir. Berarti untuk nilai akhir semuanya harus kita isikan dari awal, baru kita masuk kemari. Oke, Ibu stop lagi. Kita masuk ke sini. Kita masuk ke program lagi yang terakhir. Untuk transkripnya minggu depan saja, ya minggu depan saja. Nah, ini kemudian kita masuk ke bagian akhirnya di nilai akhir. Nilai akhir ini ada simpan, berarti semuanya kita simpan. Tunggu, di sini tadi ada yang ini, nilai kuis, kan ini sama dengan N kuis. Harusnya di depannya asan. Nilai kuis sama dengan tanda petik, baru kita tambahkan dengan ininya. Berarti di sini juga sama, supaya ada tulisannya yang 100 itu apa gitu ya. Ini nilai UTS sama dengan ditambah. Nah, oke, ini kita kopikan sampai tanda tambahnya. Nah, nilai UAS. Nah, supaya jangan angka saja yang muncul di situ. Deh, UAS sama dengan teks. Oke. Setelah itu kita masuk ke tombol ini, terakhir, simpan pada ini. Ini tombol simpan pada GNA, nilai akhir. Nah, grup nilai akhir. Di situ didapatkan bahwa ini semua nilai sikap yang ada di sini di tulisan merah-merah ini digabungkan ke tulisan merah angka. Ya, sisanya angka itu kita convert ke dalam teks. Berarti yang perlu diingat, nah ingat lagi, ini namanya adalah sikap 1, ini namanya adalah tugas, ini namanya adalah kompetensi. Berarti sikap 1, tugas, dan kompetensi yang mau kita jumlahkan. Di nama ini lagi, yang angka ini namanya NA angka, ini namanya NA huruf ya. Na angka, na huruf ya. Oke, kita buat seperti ini. Berarti na angka dot text sama dengan apa tadi? Sikap 1. Sikap 1 dot text ditambah, harus kita falkan karena dia menjumlahkan. Fal sikap 1 dot text ditambah file apa tadi? Tugas dot text ditambah file kompetensi nih, kompetensi dot text. Oke, sudah. Kemudian untuk nilai huruf, nah kita ambil aja hurufnya, konversi angka ke huruf yang A, B, C, D, E aja, 5 aja. Konversi angka ke huruf. Nah, kita ambil yang porsi A, B, C, D, E saja, tidak pakai amin, B plus, dan sebagainya. Karena lama. Nanti kita buat di sini. Untuk nilai A itu sama dengan nilainya mulai dari berapa? Anggap aja nilai 81 sampai dengan, jadi jika nilai itu 81 sama kecil dari nilai, kemudian kecil sama ya karena 81 masuk, kecil sama dengan nilai kecil sama dengan 100, itu nilai A. Kemudian nilai B itu hasilnya dari, anggap saja B itu 70
kecil sama dengan nilai mulai dari 70 sampai kecil dari 81. Itu untuk nilai B. Kemudian kita ibu copy aja yang ini. Untuk C, untuk D, untuk E. Ya. Kemudian di sini ditulis untuk C. Untuk C itu nilainya 70 di sini terakhir, kecil dari 70. Kita anggap mulai di 60 untuk nilai C. Untuk nilai D, kita 10 sampai kecil dari 60. Ini asumsi saja. Ya. Kemudian nilai 0 sampai dengan kecil 50 itu kita anggap dia nilainya adalah E. Ya. Kita tidak pakai yang 10 itu, 10 nilai kita ada 10, kita pakai ini saja, biar gampang. Nah, kemudian baru kita convert. If, nah apa? If an angka. Ya. Nah, ini buktinya kalau kalau huruf kecil, dia huruf kecil atau huruf besar sangat mempengaruhi. Tidak boleh kita salah dalam menulis. Tapi dalam Visual Basic, dia non-case sensitive. Jadi kalau kita keliru, ini caps lock Ibu nyala. Jadi semua tulisan huruf besar. Tapi dia tidak akan jadi masalah. Dia akan robah sendiri sesuai dengan variabel yang kita buat sebelumnya. Jadi n angka dot text, nah dia robah sendiri. Jika n angka dot text itu sama dengan berapa? N angka dot text itu sama dengan berapa? Nilai A dulu, ya. Izin Ya. mau sholat dulu, Bu. Iya, ya. Sebentar, kita selesaikan ya sedikit lagi. Habis itu kita salat sama-sama. Ya, sedikit lagi sebentar. Tanggung. Habis ini Ibu close langsung, ya. Sama Ibu juga mau sholat. Ibu selesaikan aja dulu sedikit daripada lama nanti pakai datanya. Sedikit saja. Nah, jika n angka dot text itu nilai A dulu, nilai A itu 81 sampai dengan 100. Berarti n angka dot text itu besar sama kecil sama dengan 81 n angka dot text itu ini n angka dot text itu kecil sama dengan 100, keliru, besar sama dari 81 dan kecil sama dengan 100, dan maka apa? N A huruf dot text itu sama dengan A, ya kan? A-nya huruf besar A. Kemudian else if, ini sudah terakhir, ini else if. Nah, ini kopikan saja semua, Ctrl C, Ctrl V, ini tutup kurung. Nah, else if n angka dot text itu berikutnya nilai 70, berarti dia dari 70, nah dari 70 sampai kecil dari 81, karena 81 masuk A tidak pakai tanda sama. 81 maka berubah menjadi B, dan seterusnya kita kopikan saja karena dia cuma 5. Ini untuk B, untuk C. Untuk C itu mulai dari 60 sampai dengan 70. Oke, itu C. Kemudian untuk D mulai dari 50 sampai dia kecil dari 60. Maka dia adalah D. Kemudian terakhir adalah nilai E. Nah, selesai program kita. Baru untuk nilainya saja, belum ke transkrip. Ini apa tadi? Sampai dengan kecil dari 50. Jadi kalau seandainya di lab ini harus selesai sama Ibu transkrip sekali pertemuan ya untuk D4. Tapi karena kita pakai Zoom nanti kelamaan gitu ya. Jadi oke, kita run ini, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Masih run. Stop sharing dulu. Oke, Windows. Chat. Nah, kalian bagian akhirnya Ibu tulis lagi ini, maka semuanya harus kita isikan. Nah, simpan, kemudian pilih ganjil. Ini sembarangan saja sekali lagi. Nah, simpan.
Kita mulai dari nilai sikap. Berarti sikapnya kita kasih misalkan 90, disimpan. Kemudian kita pilih tugas. Tugasnya 2 saja, kita kasih 80, satunya 90. Kemudian kita simpan. Kemudian kita masuk ke kompetensi. Ini 90, ini 80, ini 100, ini kasih 20, ini kasih 30, ini kasih 50%. Kita simpan, maka ini nilai angkanya 89 itu masuk ke dalam kategori A, karena 81 sampai 100 itu A. Nah, sampai di sini ada aksesorisnya, silahkan nanti ada di modulnya aksesorisnya. Sebenarnya sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, sebenarnya masih ada satu lagi transkrip, tapi nggak mungkin kita zoomkan semuanya. Bisa berjam-jam nanti kita belajar, sampai 4 jam pelajaran. Nah, pertanyaan sampai di sini? Sudah? Nah, jadi sekarang udah kan di modulnya download Spada, itu sudah Ibu upload di situ. Silahkan di-download, kemudian lakukan perintah step-by-step yang ada di dalam. Untuk transkrip, kalian coba, nggak mungkin kalian bisa untuk transkrip, karena dia antar form gitu ya. Untuk transkrip, nanti Ibu selesai. Karena lagi mau kita zoomkan, harusnya di D4 itu selesai satu pertemuan sampai dengan transkrip. Minggu depan harusnya kita sudah quiz yang pertama. Nah, pertanyaannya kalian bisa nggak quiz kita minggu depan? Harusnya kita quiz, kemudian kita masuk looping, setelah looping baru kita UAS gitu, baru ujian UTS, baru kita UTS setelah itu gitu. Nah harusnya kita sudah quiz 1 ini sekarang di setelah if. Untuk Selekes itu sudah ada contoh dalam program ya. Selekes itu cuman alternatif dari if, jadi sama dengan switchcase pada C. Di situ namanya switchcase, kalau di dalam Visual Basic namanya Selekes. Itu sama saja alternatif, cuman sama-sama punya keterbatasan. Jadi sebenarnya kalau Ibu lebih cenderung menggunakan if saja, karena if itu lengkap, semua operator itu bisa digunakan di situ. Walaupun kita campur berapa buah operator, dia bisa tetap dijalankan. Untuk switchcase dan Selekes itu keterbatasannya. Kadang dia hanya bisa menerima satu operator saja gitu. Sisanya dia tidak bisa diterima digabungkan gitu ya. Jadi silahkan dicoba saja untuk perbedaan switchcase dengan Selekes dengan if. Itu hanya alternatif saja. Dicoba, sudah ada di modul sebelumnya. Ya, di modul yang diupload pada pertemuan sebelumnya. Gitu ya. Oke, jika Ibu pikir kita akhiri saja. Jadi silahkan jika ada pertanyaan ajukan dalam WA group. Di situ kita diskusi nanti. Untuk yang transkrip Ibu akan cobakan ya, karena keterbatasan kita saat ini kita nggak mungkin live selama itu gitu, karena kalian nanti ininya pakai data dari pemerintah sudah cair bantuannya? Sudah. Oh, sudah. Oh, kalau sudah masih bisa. Tapi ini kita kan terbatas juga, kita mau sholat ini kan. Jadi ya sudahlah, nanti Ibu kasih saja. Silahkan ditanyakan di dalam WA group. Nah, mau kuis minggu depan atau tidak, nantilah Ibu putus, Ibu diskusikan dulu dengan Ibu Ramiati. Gimana baiknya gitu ya. Seharusnya sudah masuk nilai kuis yang pertama gitu ya. Oke. Sudah. Jadi Ibu harap pertemuan ini bisa kalian pahami, buka modulnya, kerjakan masing-masing. Bagian tidak punya laptop diusahakan untuk tetap bisa, karena mata kuliah kita adalah programming. Tidak bisa dibagi teori saja dulu baru praktek, nggak bisa seperti itu. Karena kalau sudah programming harus segera dicobakan baru bisa masuk ke dalam kepala. Oke, sudah? Iya, kenapa? Ada yang bertanya? Fadila? Enggak. Fadila, enggak? Oke. Kalau sudah tidak ada, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Boleh live. Silakan. Terima kasih, Bu. Daftar hadirnya jangan lupa Spada tetap diisi daftar hadirnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Dah semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.